Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fazil Bafur dari Prodi Sistem Informasi. Jaringan wireless adalah sebuah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti halnya ponsel, televisi, dan radio serta wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless ini sangat mudah dengan komunikasi atau sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Seperti yang kita tahu, wireless itu sama halnya dengan wifi. Wifi ini sudah seperti sebuah lingkup negara atau daerah yang sudah diakui oleh manusia atau keberadaannya seperti halnya ada di rumah, kantor, ataupun tempat publik. Terus sempat disinggung gelombang radio. Di sini gelombang radio adalah sebagai kuncinya dalam jaringan wireless ini, di mana jaringan wifi ini dapat bisa bekerja dengan adanya gelombang radio. Gelombang radio ini akan ditransmisikan dari antena wifi sumber atau bisa disebut dengan contohnya yaitu access point, wifi access point. Dari wifi access point itu akan mentransmisikan sebuah sinyal radio yang kemudian akan diambil oleh wifi card, atau seperti pada laptop ada wifi cardnya, atau jika PC juga ada menggunakan antena wifi card. Selain itu, komputer yang menerima itu harus juga berada dalam jangkauan wifi tersebut, di mana biasanya jaraknya adalah 300 sampai 500 feet dari antena. Wifi card ini akan membaca sinyal dan akan mentranslate-nya ke dalam sebuah paket data yang kemudian akan bisa digunakan untuk internetan. Wifi ini memiliki sistem keamanannya tersendiri, karena seperti yang kita tahu, wifi ini kan untuk dapat bisa digunakan oleh banyak pengguna. Jadi dibutuhkan sebuah sistem keamanan agar tidak terjadi manipulasi data atau tindak kriminal cyber lainnya. Yang pertama ada WEP atau Wire Equivalent Privacy, kedua WPA, Wi-Fi Protected Access, dan IEEE 802.11i atau WPA2. Yang pertama akan kita bahas adalah WEP. WEP ini menggunakan shared key authentication, enkripsi. WEP ini menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator kepada klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Jadi bisa dibilang sama saja seperti memasukkan password ini. WEP ini menggunakan protokol RC4 yang tertanam 40 atau 104 bit enkripsi yang dibarengi dengan static key. Selanjutnya yaitu WPA. Metode ini mengamankan WPA adalah
versi penyempurnaan dari versi sebelumnya, yaitu WPA. WPA ini mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA juga menggunakan sama halnya pada WPE, yaitu 400 atau 104 bit, namun mengalami pergantian menjadi perubahan kunci pada tiap paket pengiriman data, yaitu WPA 2. Didasarkan pada teknik enkripsi yang jauh lebih kuat yang disebut standar enkripsi lanjutan atau Advanced Encryption Standard. Untuk penerapan IEEE ini membutuhkan peningkatan hardware pada perangkatnya sendiri. Selanjutnya, protokol akses dari jaringan wireless ini. Di WPA 2 tadi, wireless LAN biasanya menggunakan media access protokol CSMA atau CA. CSMA ini adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Selanjutnya, adapun proses akses protokol lainnya yaitu CSMA-CD, yang mana dibarengi dengan collision detection. Ini adalah beberapa jaringan Wi-Fi atau tipe dari family 802.11 tadi. Ada tipe B atau juga ada tipe A, ada tipe G, yang mana masing-masing dari mereka memiliki spesifikasinya yang berbeda. Berikut adalah saya akan mempraktekkan simulasi dari jaringan wireless itu sendiri. Pertama, kita akan membuat seperti itu. Akan mesin terlebih dahulu switch. Ini akan setting dari akses point, langsung akan menggunakan ini dari port 1 channelnya. Channel 6 ini sendiri adalah sebuah tempat yang mana bisa dilalui oleh jaringan wireless itu sendiri sebagai pengiriman dan pengiriman data. Untuk pada frekuensi 2,4 GHz memiliki 11 channel, dan sedangkan pada frekuensi 5 GHz memiliki 45 channel. Dengan channel ke-6 kita setting AP1 WPA2PSK dengan passwordnya, atau memiliki sistem keamanan WPA2 dengan passwordnya kita pada 1 sampai 8 saja.
untuk AP4 sama, hanya berbeda pada autentikasinya. Di sini kita akan mendisable-nya atau tidak mengikuti sistem keamanan. Nah, pada laptop kita setting karena pada dasarnya bisa saling menggunakan jaringan wireless ini, atau laptopnya bisa menggunakan internet wifi ini. Di sini kita tidak bisa, atau laptop ini tidak bisa menerima sinyal karena belum ada antena dari wifi card itu sendiri. Di sini kita lakukan terlebih dahulu dengan mencet pas, setelah itu kita pilih PT laptop NM1WAC, kita taruh drag taruh sini, kemudian kita nyalakan, kita setting melalui config. SSID nya kita isi AP3 dengan autentikasi pada AP3 tadi adalah WPA2 dengan password 1-8. Di sini lupa pada IP config kita ubah menjadi static dengan IP nya subnet maksimum 128 atau /25. Dia menggunakan sudah. Akan setting dari software harusnya AP4 kita disable di static. Kita akan sebelah sini saja. Kita akan setting laptopnya pada seperti penjelasan sebelumnya, seperti ini. Itu pula smartphone AP2, AP-nya sama AP1. Saatnya kita akan menentukan pin dan jaringan apakah bisa saling terhubung. Dan hasilnya pun berhasil dengan time yang segini, seperti jaringan simulasinya sudah berikut dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.